para lovers, welcome back to Paragram Fashion, biar gaya Kak Shiro yang berbicara. Hai Kak, perkenalan dong. Hai para lovers, ketemu lagi ya sama Shiro. Ketemu lagi. Asik. Udah nonton belum para lovers? Kontennya sama Kak Rezi ya, Iya, Heart to sama Kak Heart Rezi. ya. Bubu nanti ada pekerjaan baru nih, bakal sering ke Jakarta. Gak apa-apa Bubu, cara gitu, biar Bubu happy. Karena anak Shiro tahu, Shiro bekerja itu mungkin fokus utamanya tuh sambil healing ya, bertemu temen. Jadi selama Juni Juli itu kita kan sibuk banget ya, Shiro kayak betul. tiap minggu balik ke Jakarta kan 4 hari. Oke, hari ini aku mau bahas fashion nih Kak Shiro. Kak Shiro kan model ya. Ya, model. Boleh aku tanya tingginya berapa? Karena tingginya menjulang nyata atas Bukit Kala. Tinggi 174. Sebenarnya Shiro kan model runway. 174 tuh sebenarnya itu batas minimum ya. Mepet-mepet minimum ya 174 tuh sebenarnya untuk runway. Emang kalau runway itu biasanya di berapa? 173 minimalnya. Jadi 174 tuh udah batas mepet ya gitu. Yang lain kan banyak yang lebih menjulang lagi gitu. Berarti 180-an mereka rata-rata? Enggak juga? Ya banyak 176, 180. Generasi sekarang sih banyak banget ya 180 masih muda-muda. Mereka kenapa sangat tinggi ya? Kayaknya gizi saya terserap mereka deh. Terus aku mau tanya, Kak, awal mula jadi model tuh gimana sih? Boleh cerita nggak? Awal mula jadi model tuh ditawarin sama klien sih awalnya. Jadi emang mau ikutan casting nggak? Sebenarnya dari sekolah tuh udah sering banyak yang nawarin. Mungkin karena lihat postur ya gitu. Dari Cuman, umur berapa tuh Kak berarti? kalau model sih Shiro dari setelah kuliah justru mulainya. Karena waktu sekolah tuh nggak diizinin mama gitu, kayak ya mungkin stigmanya tuh dunia model tuh seperti kayaknya iya gitu. Karena fokus sekolah aja dulu, makanya tiap ada yang nawarin yuk ikut casting atau apa tuh benar-benar karena nggak diizinin ya nggak pernah ngikut. Cuma semenjak pas udah kuliah mulai ya maulah coba-coba karena ada yang nawarin buat foto kayak gitu. Terus? Awalnya dari nawarin terus ikut foto, ternyata seru ya. Terus dari situ banyak juga yang nanyain kayak ngajakin, rate-nya kalau foto berapa? Nah dari situ mulai udah deh cobain gitu, buka terus ikut manajemen juga di Jakarta dulu, ikut casting. Jadi model runway dari dulu tapi yang sudah berhijab? Sudah berhijab, dari awal jadi model sudah berhijab. Keren banget. Wow, Indonesia maju. Luar biasa. Tenang aja gitu, nggak usah khawatir ya, yang berhijab kita bisa tetap berkarya. Tetap bisa berkarya gitu. Yang penting tinggi. Soalnya kalau aku enggak ya. Nah, kalau bisa juga untuk model foto kan nggak selalu harus tinggi. Jadi ada memang spesifikasinya gitu. Misalnya untuk model runway atau model foto itu kan. Atau untuk foto beauty gitu nggak perlu selalu tinggi gitu. Tapi untuk runway memang postur harus tinggi gitu. Ada minimalnya. Pertama kali jadi model runway itu inget gak Kak? Pertama kali jadi model runway tahun 2013-an ya. Show baju wedding dulu. Baju wedding dulu. Wow, show fun baju wedding. banget. Itu berarti yang di Kemayoran ya? Di Bandung, awalnya di Bandung dulu. Nah di Bandung terus udah mulai ikut beberapa event gitu. Ada yang ngajakin show, ada yang foto. Terus ada yang ada apa sih kayak iklan untuk casting gitu, masuk manajemen di Jakarta, nyobain ikut. Karena dulu tinggal di Jakarta juga kan setelah kuliah tuh. Ikut di manajemen hijab. Dulu tuh kayak dia tuh kayaknya kalau nggak salah manajemen hijab pertama di Indonesia dia kalau nggak salah ya. Shiro ikut di Zaura dulu. Masuk ikut agensi berapa tahun, habis itu freelance. Ih, Kak Shiro teh orang Bandung? Orang Bandung asli, Mojang Bandung. Bandung. Iya ampun, luar biasa. Ada nggak runway yang paling berkesan Kak selama karir menjadi model ini? Runway yang paling berkesan pas sama anak sih, pernah couple bareng sama anak, jalan runway sama anak. Terus anaknya pengen gak mau turun gitu, karena pengen terus susah motor. Itu kayaknya berkesan banget sih. Tapi nggak pernah ada yang kejadian lucu gitu nggak sih atau memalukan saat runway? Pernah sih pas lagi hamil ya, pas lagi hamil. Lagi hamil tetap? Tetap show sampai show usia apa? 8 bulan, show Fashion Week kayak gitu ya 1 minggu, event-event kayak. Gitu, tapi nggak kelihatan perutnya. Jadi kalau misalnya apalagi kalau pakai baju syar'i udah aja nggak kelihatan, yang gede cuma perut aja. Jadi masih show sampai usia kandungan 7 bulan, 8 bulan masih show. Dulu kejadian itu ya kan karena banyak slotnya, banyak ini brand.
ada lupa blocking gitu. Jadi harusnya setelah jalan sendiri-sendiri tuh harusnya out keluar karena kan lagi hamil tuh lagi beser-besernya ya. Gak kuat pengen pipis jadi kepikiran oh ya yang ini harusnya keluar. Jadi ingetnya tuh untuk blockingan untuk yang berikutnya. Nah, Siro mau keluar, inget jadi kayak lucu banget udah mau keluar ternyata oh ya nggak keluar masuk lagi gitu. Agak itu sih kejadian nggak pernah dilupain. Berarti ngelesnya harus pinter ya. Iya, tapi udah itu lumayan juga kena semprotnya. Oh tetep ya. Ya karena memang pasti kelihatan kan ada stage gitu harusnya Siro kan naik ke atas. Sementara karena berpikir oh ini mungkin out karena lupa blocking malah ke yang berikutnya. Siro ke pinggir, jadi kan kelihatan banget dari pinggir ke sini pasti ya mungkin orang juga gitu kayak udah dari pinggir kayak mau keluar malah tapi karena Siro yang pertama nggak kelihatan jadi memang yang tahu orang-orang di belakang layar jadi kayak kamu salah ya tadi harusnya kamu lurus tapi kalau misalnya yang nonton sih ya mungkin emang mungkin konsepnya gitu karena Siro yang pertama gitu bukan yang terakhir gitu. Oke. Terus berarti sekarang Kak Siro masih aktif model nggak sih? Kalau model semenjak anak kemarin yang sakit ya, semenjak anak kemo tuh memang udah dikurangi banget. Tapi untuk event-event kayak show, mini show atau yang private itu masih suka. Cuma yang fashion week itu udah nggak ngambil karena anak masih kemo kan gitu. Jadi memang udah dikurangi. Usia juga ya kayaknya. Usia juga ya kayaknya para lovers tahu nggak tadi Kak Siro bilang apa? Masa dia bilang aku udah agak gendut sekarang, aku udah gendut tahu sekarang. Aku kayak kalau Kak Siro gendut berarti aku bisa lah ya. Biasanya tuh Siro 48 berat badan. Terus tiba-tiba dari sebelum puasa 58 gitu. Itu pertama kali seumur hidup gak pernah. Biasanya paling gede tuh 56 dulu pas hamil. Kak tapi kamu tingginya 174 loh Kak. Ini kegedean sih. Untuk show ya kan, untuk baju-baju show kan mungkin sih. Terlalu besar untuk baju show gitu kan, jadi lebih berisi maksudnya gitu kan. Untuk beberapa bagian itu sepertinya tidak. Kalau mau show harus diet dulu. Baju show tuh biasanya ukurannya XS ya? Iya, kayak ukuran di patung aja gitu kan, jadi harus muat gitu kan. Pasti bercanda loh padahal para lovers. Ya makanya kan sempat kemarin show gitu kan. Biasanya tuh kalau ada baju paling kecil ada yang nggak muat misalnya gitu ya kan, ada beberapa yang orang tuh ada gede di bagian panggul atau di mana gitu. Biasanya kalau ada temen yang bajunya nggak muat langsung kasih Siro aja gitu karena biasanya Siro tuh paling kurus gitu kan. Biasanya tuh kayak 48, 47, 48. Pas tiba-tiba kemarin pas show ada yang kekecilan, kasih Siro katanya gitu. Oh iya, pasti cobain loh kok sama nggak muat gitu. Terus juga kayak bukan bener berarti kamu gendut sekarang katanya gitu. Jadi, tapi sebenarnya masih belum batas yang maksimal banget, cuma untuk ukuran Siro biasanya 48, sekarang 58, gede banget perubahannya 10 gitu. kilo gitu kan. Terus berarti sekarang aktifnya lagi di mana nih Kak? Kalau selain model, apakah menggeluti bidang lain? Kayaknya belum mulai aktif karena benar-benar waktu anak kemo tuh mulai Agustus tahun lalu benar-benar stop semua pekerjaan. Personal color juga sempat berhenti dulu gitu karena fokus dulu pengobatan. Baru sekarang udah mulai ya udah deh aku kalau ada kerjaan kayak show atau foto boleh diambil. Endorse juga waktu sempet semua berhentiin karena fokus anak dulu. Sekarang baru mau mulai ya udah deh kita ambil kerjaan-kerjaan yang fleksibel waktunya sama tempatnya. Gitu. Berarti tadi kakak mention personal color juga sempat berhenti dulu. Beberapa pekerjaan juga yang udah di booking gitu sempat di cancel karena memang baru tahu pas anak leukemia tuh emang ya nggak kebayang mau kerja gitu ya, ninggalin anak fokus sama pengobatan. Alhamdulillah sekarang anak udah makin membaik, jadi kayak udah mau ke Jakarta juga udah lebih tenang maksudnya. Kalau dulu di Bandung pun nggak ngambil kerjaan. Pertanyaannya, ternyata kakak juga personal color toh? Personal color sudah 1 tahun sih ya bareng bersama Kak Rezi. Gitu. Kenapa Kak mau belajar menggeluti personal color kalau boleh tahu nih Kak? Itu sih awalnya diajak sama ownernya yang dari Korea ya, karena emang temenan. Jadi ownernya dari Korea itu dulunya desainer. Siro pernah beberapa kali pakai bajunya beliau. Jadi dari temenan, ngajak yuk kita di Korea lagi rame nih personal color, kita bikin di Indonesia kayak gini-gini. Kayaknya kamu cocok kan kamu model. Ya, dari situ ya udahlah kita coba. Gitu. Awalnya sih ragu karena udah usia terus nggak biasa ngomong depan umum sebenarnya ya. Kalau ngomong kamu kan biasa depan kamera juga kan. Hanya jalan dan pose. Nggak ngomong. Gitu. Sebenarnya PR paling besarnya itu. Apalagi partner Siro lainnya tuh udah hebat-hebat banget public speakingnya. Ada Kak Rezi, ada Kak Anya, ada Kak Rezi, ada Kak Rezi. Udah biasa banget depan kamera. Sementara Siro kadang ngomong aja masih berantakan. Cuman
pas dipikir lagi ini kesempatan emas nih di usia yang sudah tidak belia, maksudnya itu pekerjaan tuh nyamperin sendiri loh maksudnya kan. Jadi ya diambil aja dan ternyata menyenangkan dong. Berarti itu juga bisa memaksimalkan pemilihan outfit seorang model nggak sih? Berarti kakak seasonnya apa? Winter, Shiro winter. Aku juga winter. Berarti kita merah menyala sama merah menyala, kita terbakar. Nah, terus ada cerita yang paling ini nggak sih kak, yang nggak bisa dilupain dari selama menjadi model, kayak pengalaman sedih kak? Pengalaman, ya itu sih awal merintis jadi model ya, kayak berat banget gitu. Apalagi dulu kan masih kental ya senioritas seperti itu gitu. Dulu dari Bandung tuh bener-bener sendiri gitu kan, kayak nggak ada kenalan. Terus masuk Shiro juga bukan orang yang punya basic dari kecil. Kebanyakan orang kan dari kecil udah sekolah modeling atau pernah dia lulusan, biasanya kamu anaknya siapa, jadi kan dia lulusan siapa. Nah Shiro tuh kalau tanya kamu anaknya siapa, ya nggak ada, maksudnya emang bener-bener modeling tuh kayak otodidak aja gitu karena nawarin. Jadi kayak ngerasa aduh aku kayaknya nggak pantas nih kayak gitu. Apalagi banyak kesalahan kecil tuh, kayak salah blocking aja sebenarnya kan orang nggak ngeh ya. Cuman wah itu sampai nangis sudahnya Shiro kan dia mungkin karena harus perfect gitu ya. Pengalaman awal-awal lah saat jadi junior gitu kan, kerasnya dulu dibanding sekarang sih udah lebih enak banget sih kalau ngeliat sekarang ya, junior sekarang gitu. Kalau dulu tuh kayak antara junior sama senior tuh gapnya jauh banget gitu. Kelihatan deh, lo gue deh. Entah itu dengan model, entah itu dengan fotografer atau apa, tapi menurut Shiro itu bagus banget ambil positifnya gitu, kayak bikin mental kita jadi lebih kuat, lebih disiplin. Nah kebanyakan tuh generasi Shiro atau yang sebelum itu bener-bener disiplinnya luar biasa ya, kayak misalnya JR jam 2 subuh, setengah 2 kita udah standby gitu. Nah baru-baru ini terkadang gitu ya, mungkin nggak tahu ya, kebanyakan tuh kadang yang mungkin generasi yang baru-baru tuh tidak sekuat yang lama-lama gitu mentalnya, ya mungkin karena memang beda generasi dan beda budaya gitu. Jadi meskipun dulu tuh kayaknya keras banget di dunia model ya, kayak pas pulang tuh pengennya nangis, kayak udah aku kayaknya nggak cocok gitu ya, kayak udah. Tapi kerasa itu sekarang manfaatnya gitu ya, bikin kita kayak lebih disiplin, lebih memanusiakan sesama gitu kan, entah itu dengan klien, entah itu dengan partner gitu. Jadi kayak banyak positifnya sih. Ya meskipun bisa dirubah juga gitu kan, nggak perlu terlalu keras, tapi mungkin tetap terjaga disiplinnya gitu. Oke, berarti pernah balik lagi nggak sih lihat-lihat foto yang lama, terus kan udah jadi personal coloring, terus ngeliat warnanya nggak nyambung ya bener kita ya. Jadi pernah ngerasa kayak momen-momen ya bener, aku tiap kali pakai baju ini tuh ya pasti kayak gelap aja, karena pada standar itu kayak kulitnya gelap nih, Shiro kan kulitnya gelap, jadi kayak nggak dikasih warna-warna yang terang lah. Udah kasihnya warna coklat. Sering banget dapat warna itu yang warna-warna bumi, warna-warna coklat. Dia pas, tapi kok aku kayak gelap banget gitu kan, kayak jadi auranya redup gitu. Justru di saat pakai warna-warna yang jreng gitu ya, kayak fuchsia, terus warna-warna biru elektrik, justru bagus menyala gitu. Mungkin karena masih banyak juga yang terkadang orang kulit putih tuh pakainya warna-warna yang seperti ini, orang yang mungkin ada seperti kayak gitu. Bisa sih. Terus kak, kayak yang tadi kan kakak kan bilang kalau modelnya itu otodidak nih, kalau Lovers itu berarti belajarnya sama siapa tuh kak? Ada model coachnya gitu ya? Gak ada, makanya bener-bener kalau orang kan misalnya ini anaknya siapa, ini diajarin siapa gitu, bener-bener ya udah pas dikasih job juga aku nggak pernah show nih, nggak apa-apa jalan aja, nggak pernah pakai heels juga kan, itu udah tinggi, apalagi di lingkungan udah kayaknya nggak mungkin pakai heels. Ya belajarnya nyoba-nyoba dari pertama pakai heels tuh pegel, jatuh ya keseleo gitu, nyari feel sendiri, terus paling lihat sambil kerja terus sambil ngeliatin mana nih yang senior, dia jalannya seperti ini, kalau foto harus seperti ini, terus banyak-banyak ngobrol juga gitu, cari sharing sama senior aja sih. Terakhir nih Kak Shiro, ada tips and tricks nggak buat aku yang badannya kecil banget gini, kalau berpakaian tuh baiknya gimana sih biar kelihatannya nggak lu kurus banget gitu, tapi nggak kayak baju lo berlebihan banget gitu gombrongnya. Itu jadinya ke personal color ya, karena sebenarnya personal color tuh nggak cuma ngebahas warna yang cocok aja, tapi bener-bener kayak penampilan dari atas sampai bawah gitu, sampai model rambut yang cocok gitu kan, sampai misalnya make upnya tuh cocoknya seperti apa, material baju tuh harus seperti apa, itu tiap seasonnya tuh
punya karakter masing-masing gitu. Jadi personal color tuh bukan hanya warna, tapi kita mencari yang harmonis dengan diri kitanya secara keseluruhan gitu. Jadi personality gitu, bukan hanya tampilan fisik aja. Jadi misalnya winter cocoknya pakai baju yang kerahnya bersudut, misalnya sepatunya yang lancip gitu kan, terus ada shoulder powernya gitu. Terus kalau misalnya spring misalnya harus pakai yang bervolume segala macem. Jadi lebih itu luas banget sebenarnya personal color gitu, makanya warna yang cocok bisa biar kelihatan jenjang misalnya, terus nggak usah too much tapi tetap manis. Dan dari situ benar-benar dari atas sampai bawah diatur di personal color. Jadi belajar banyak ya. Sebenarnya gitu, kayak dari mulai material, bentuk kerah, bentuk sepatu gitu kan, kayak bulu mata bagusnya seperti apa gitu. Oh, sampai sedetail itu? Iya, kalau yang sampai detail banget. Oke, kalau gitu tipsnya deh buat anak-anak Gen Z yang mungkin mentalitasnya udah beda ya udah disiplinnya mungkin udah kurang, mungkin udah banyak. Ya plus minus ya sebenarnya gitu kan, kembali lagi ke karakter masing-masing gitu kan sebenarnya. Tipsnya ya, pokoknya jangan sampai lupa memanusiakan manusia ya. Entah itu ke klien, ke siapapun, pokoknya jangan lupa memanusiakan manusia dan disiplin. Sama siapapun itu kita kerja, disiplin, saling menghargai, itu intinya sih yang paling utama. Untuk kedepannya pasti ngikutin sih ya pekerjaan tuh, kayak ya di dunia model kan nggak mudah juga, tapi dengan kayak kita menjaga hubungan baik, saling memanusiakan, disiplin gitu ya selama 14 tahun tuh kayak menjaga hubungan baik lah pekerjaan tuh kayak. Terkadang ada juga aku tuh pengen pakai si A tapi dia tuh telat terus kayak gitu, yaudah aku pakai si B aja gitu. Atau enggak kadang aduh si A tuh rewel nih kalau misalnya di make up tuh nggak mau atau segala macem. Jadi kita kan bekerja di dibayar oleh klien gitu kan, klien request apa ya selama itu tidak melanggar norma atau apa ya kita lakuin aja gitu. Aku nggak suka pakai baju gini gitu, selama itu nggak melanggar melawan kita ikutin profesional gitu. Tepat waktu, tepat waktu, saling memanusiakan gitu sih, jangan lupa. Keren banget Kak Shiro. Ini memang mungkin durasinya nggak terlalu lama para lovers, tapi kita kayak banyak hikmah yang bisa kita ambil, kita petik, kita pungut, kita serok ya kan. Terima kasih banyak Kak Shiro untuk waktu dan kesempatannya. Para lovers, kalau kalian mau nonton video beauty yang lain atau fashion, horror, langsung aja ke YouTube-nya Para Gramedia. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye!